Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah, di mana pada masa Rasulullah itu sangat banyak sekali tokoh-tokoh yang bergantian dan kontribusinya terhadap ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan bahas 3 tokoh yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama Yahya bin Umar, lalu untuk yang kedua Abu Ubaid, lalu untuk yang ketiga itu ada Haris al-Muhasibi. Nah, supaya lebih lengkap dan juga lebih fun pembelajarannya, let's check this out di Di sini kita akan bahas tentang pemikiran dan praktik ekonomi Islam pada periode awal, di mana kita akan bahas tentang 3 tokoh, yaitu Yahya bin Umar, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, dan juga Al-Haris ibnu Asad al-Muhasibi. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang Yahya bin Umar dulu. Beliau adalah salah satu ulama abad ketiga Hijriah dari mazhab Maliki. Beliau juga pencipta karya kitab Ahkam As-Suq, sebuah kitab yang membahas tentang persoalan-persoalan ekonomi. Umar bin Yahya lebih membahas tentang politik monopoli, rent checking, dan juga dumping polis atau siyasah al-ighraq. Beliau juga membahas tentang ikhtikar di dalam karya-karya beliau. Nah, di sini ada keistimewaan ya dari kota Khairuan, itu memiliki 2 keistimewaan. Itu keberadaan institusi pasar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dan juga hakim itu khusus menangani berbagai permasalahan pasar. Nah, untuk yang selanjutnya, monopoli. Di dalam masa ekonomi Yahya bin Umar, harga di pasar mengalami ketidakstabilan karena ulah seorang pedagang. Maka pemerintah harus melakukan intervensi terhadap harga di pasar supaya mengembalikan equilibrium price atau keseimbangan pasar, di mana relevansi di ekonomi masa modern ini pemerintah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pelaku usaha melakukan penguasaan atas suatu barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya monopoli. Nah, untuk yang kedua, barang yang ditimbun harus disita dan dijual di pasar. Modal dikembalikan ke pemilik barang, lalu laba didistribusikan kepada orang miskin. Pada pasal 107 juga sudah dijelaskan perdagangan sebagaimana pasal 29 ayat 1, sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Untuk yang selanjutnya, politik dumping. Praktek politik dumping itu pada masa Yahya bin Umar sangat-sangat ditolak. Maka pada saat itu Khalifah bin Umar bin Khattab memberikan pilihan menaikkan harga sesuai pasar atau pedagang tersebut keluar dari pasar. Nah, peraturan pemerintah tentang regulasi mengenai pencegahan praktik dumping ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk mengamankan Indonesia dari dumping. Untuk yang 3, penetapan harga. Sebagian pedagang melakukan praktek banding harga itu menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta menimbulkan kemudaratan. Nah, di Indonesia pasal 5 ayat 1 nomor 2 Undang-Undang Tahun Nomor 5 Tahun 1999 itu adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar. Jadi di dalam pada masa Yahya bin Umar ini, praktik ekonomi yang sangat dilarang itu yaitu monopoli harga, politik dumping, dan juga penetapan harga secara suka-suka oleh pedagang. Untuk tokoh yang kedua, kita akan bahas tentang ekonomi pada masa Abu Ubaid. Abu Ubaid lahir di kota Baghdad. Dia adalah salah satu sarjana muslim yang berkontribusi pada pemikiran ekonomi. Beliau berbicara dalam bukunya tentang keuangan publik, makroekonomi, serta solusi pemecahan masalah ekonomi.
Pembahasan yang difokuskan oleh Abu Ubaid di sini ada 4, yaitu hukum pertanahan, sumber pendapatan negara, tarif ekspor dan juga impor, dan juga kebijakan perdagangan internasional. Di mana yang pertama hukum pertanahan, yaitu iqta. Itu adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada rakyatnya untuk menguasai sebidang tanah. Untuk yang kedua, itu ada ihya al-mahwat, yaitu tanah yang mati, ada tandus dan tidak terurus, itu boleh dimanfaatkan oleh rakyat dengan mengairinya, mencangkulnya, atau menanamnya kembali dengan benih-benih. Untuk yang ketiga adalah hima. Hima itu tanah yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, namun dimanfaatkan oleh seluruh umat hasil yang ada pada tanah tersebut, seperti air, tanamannya, rumputnya, itu boleh dimanfaatkan. Nah, untuk yang kedua itu ada sumber pendapatan negara, di mana ada 3 di sini. Yang pertama adalah zakat. Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang disepakati, yaitu apabila seorang memiliki harta yang wajib disakati, di antaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, dan juga 40 ekor kambing. Dan kedua, fai adalah harta yang didapatkan secara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan berakhir. Harta fai digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umum. Untuk yang ketiga ada humus. Humus adalah harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam. Untuk yang ketiga di sini pembahasan tentang tarif ekspor dan juga impor masa Abu Ubaid, di mana seorang muslimin zakatnya atau bea cukainya itu sebesar 2,5%. Lalu untuk non muslim bea cukainya 5%. Untuk ahli zimah, pedagang kafir, itu cukainya 10%. Untuk makanan pokok itu cukainya 5%. Di ekonomi modern, pemerintah juga sudah mengatur tarif untuk ekspor dan impor berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, ketentuan larangan dan pembatasan ekspor dan juga impor. Untuk yang keempat ada kebijakan perdagangan. Pada masa Abu Ubaid itu tidak diberlakukan kebijakan nol tarif, artinya diberlakukan 2,5% atau 1/4 usyur. Yang kedua untuk minyak dan gandum, makanan pokok cukainya lebih murah, yaitu 5%. Nah, sesuatu yang sangat menarik, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batasan-batasan tertentu, di mana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Di dalam ekonomi modern, peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021, peraturan ini mencakup kebijakan dan pengendalian perdagangan internasional. Untuk tokoh yang 3 yaitu Haris bin Asad al-Muhasibi, di mana kita akan membahas ada 3 bahasan, yaitu pertama biografinya dulu, kita akan membahas kemudian karya kitabnya dan juga pemikiran ekonomi beliau. Untuk yang pertama, biografi dari Asad al-Muhasibi. Beliau dikenal dengan tokoh sufi pada masanya. Beliau hidup pada zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan berada pada puncak kejayaannya. Al-Muhasibi juga termasuk pendiri sekolah tinggi filsafat Islam di kota Baghdad. Al-Muhasibi juga menjadi salah satu pendiri aliran tasawuf bersama dengan Al-Junaid, Abu Hamzah, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, untuk karya-karya beliau, kitab-kitab beliau itu ada beberapa, yaitu kitab Al-Riya'ah, Ar-Riya'at, Al-Fahmi Al-Quran, Al-Wasiyah An-Nasaih, dan Risalah Al-Mutarsidin, yang masing-masing kitab membahas pokok-pokok tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya yang kita bahas pada masa Haris al-Muhasibi adalah pemikiran ekonomi beliau, di mana beliau sudah menerbitkan buku yang berjudul Al-Makasib, yang membahas cara memperoleh pendapatan sebagai mata pencaharian melalui perdagangan dan juga kegiatan ekonomi lainnya. Nah, laba dan upah tidak boleh dipungut atau dibayarkan secara lazim, sementara menarik diri dari kegiatan ekonomi bukanlah sikap
muslim yang benar-benar Islam. Nah, Haris juga menganjurkan kepada masyarakat harus bekerja dengan adil. Nah, sikap pedagang yang melanggar hukum demi mencari keuntungan sangat tidak diperbolehkan. Baik teman-teman, terima kasih. Berikut materi yang bisa sampai. Nah, oke, gimana teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini? Semoga pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tersebut bisa menambah wawasan dan ilmu kita, memperluas ilmu kita tentang ekonomi Islam. Terima kasih buat semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.